العارفين يختمنا بالحسنى وترعنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang ulun muliakan para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Masjid Nurul Islam dan orang-orang yang andil di dalamnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka, panjangkan umur kita pula yang hadir dalam majelis ini, dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini pula Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan tidaklah kita berkumpul dalam majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pula bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertemuan menurut ahli syura, menurut musyawarah para muslimin, yang mana hadir di dalam musyawarah itu para ahli Badar, para ahli Uhud, para ahli Baiatul Ridwan, para ahli Baiatul Aqabah, semua sahabat-sahabat yang besar yang hadir, bahwasanya khalifah pertama yaitu Abu Bakar Siddiq, dan yang kedua Sayyidina Umar ibn Khattab, dan yang ketiga Sayyidina Utsman ibn Affan, dan yang keempat Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, dan yang kelima Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu 5 khalifah yang sah menurut ahlu sunnah wal jamaah dan menurut nas hadis nabawiyah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya khalifah setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masanya 30 tahun. Jadi yang 5 sahabat ini adalah khalifah yang sah. Dan adapun sekarang kita akan membahas masalah mundurnya Sayyidina Hasan dari kekhalifahan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau bukan mundur, cuman meninggal diganti oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Kemudian meninggal diganti lagi, sampai diganti kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Adapun sekarang adalah masalah kenapa Sayyidina Hasan mundur dari khalifah. Jadi Sidin ini asalnya presiden, mundur dari kekhalifahan. Yang pertama adalah sebabnya, yaitu sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar nabawiyah, khabar nubuwah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar membawa Sayyidina Hasan lagi halus, di mana itu kumpul para sahabat banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ibni hadza sayyidun. Cucuku ini, anakku ini adalah sayyid, kata Rasulullah. La'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Nanti Allah Subhanahu wa taala bakal menjadikan anak ini sebab mengislahkan, memperbaiki hubungan di antara dua golongan muslim, yang mana muslim ini sedang bertikai, dan kedua golongan ini dari kalangan kaum muslimin. Nah, itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi dan Imam Nasai, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud wa Ahmad wa Abu Nuaim. Akan tetapi Sayyidina Hasan mundur dari kekhalifahan. Bukan mundur kayak itu aja, ada syarat-syarat. Khalifah Sayyidina Hasan mundur,
Siapa yang pemberontaknya? Sayyidina Muawiyah, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertikaian di antara dua sahabat. Sayyidina Muawiyah itu imam pemberontak. Itu kalau dalam bahasa Arabnya bughah, yaitu pemberontak, dan Sayyidina Hasan itu adalah khalifah yang sah sebagaimana khalifah-khalifah sebelumnya, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan mereka-mereka orang yang memilih 4 khalifah ini. Setelah meninggalnya Sayyidina Ali, dipilih pula Sayyidina Hasan. Bukan karena diwarisi wasiat, ya Sayyidina ya Hasan, apabila abah meninggal ente yang ganti, ada. Akan tetapi Sayyidina Hasan dipilih bukan karena ingin dipilih, akan tetapi dipilih oleh orang-orang sahabat-sahabat yang besar sebagaimana dipilihnya khalifah-khalifah sebelumnya. Dan adapun syarat-syarat Sayyidina Hasan mundur dari khalifah, Sayyidina Hasan mengajukan beberapa syarat. Banyak syarat-syaratnya. Akan tetapi ada syarat-syarat yang penting yang perlu digarisbawahi. Kata Sayyidina Hasan, ya Muawiyah, apabila aku mundur jadi khalifah dan engkau menjadi khalifah, apabila engkau nanti tidak lagi jadi khalifah atau meninggal atau mundur, maka yang menggantikan langsung setelah itu Sayyidina Hasan lagi. Bubulik pulang nih. Jadi kan Sayyidina Hasan jadi khalifah, direbut oleh Sayyidina Muawiyah, akan tetapi apabila Muawiyah ini kada jadi khalifah lagi, entah gara-gara sebab yang lain, entah meninggal atau berhenti atau mengundurkan diri, maka yang menggantikan khalifah waktu itu langsung Sayyidina Hasan. Itu perjanjian yang pertama. Akan tetapi di sini perlu digarisbawahi, kenapa Sayyidina Hasan hakun menjulung? Kenapa di situ hakun menjulung? Karena pada waktu itu ada pertikaian di antara dua golongan, yaitu pengikut atau pendukungnya Sayyidina Ali dan pendukungnya Sayyidina Muawiyah bertikai. Dan gara-gara perbedaan pendapat, gara-gara pertikaian tersebut, banyak kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal. Dan Sayyidina Hasan di sini ingin menyatukan bagaimana pertikaian ini supaya kada berkelanjutan. Dan persis sebagaimana sabdanya Rasulullah bahwasanya Sayyidina Hasan ini bakal menyatukan dua golongan tersebut, yaitu golongannya Sayyidina Ali dan golongannya Sayyidina Muawiyah. Karena gara-gara dua golongan ini banyak sahabat-sahabat yang meninggal. Dan Sayyidina Hasan kada hendak pertikaian ini berlanjut, tidak mau pertikaian ini berlanjut sampai meninggal lagi beberapa sahabat yang banyak. Akan tetapi Sayyidina Hasan ingin mundur, boleh mundur dari khilafah, dan Sayyidina Muawiyah naik jadi khalifah. Akan tetapi syaratnya apabila Sayyidina Muawiyah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam tarikhnya, bahwasanya apabila Muawiyah jadi khalifah kemudian mundur, langsung menggantikan Sayyidina Hasan. Akan tetapi di dalam sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, di situ dikatakan di dalam kitabnya bahwasanya setelah Muawiyah menjadi khalifah, kemudian Muawiyah kada jadi khalifah lagi, maka kekhilafahan diserahkan kepada syura. Jadi dua pendapat nih. Yang pertama syaratnya tadi dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya amun Sayyidina Muawiyah kada jadi khalifah lagi, yang jadi khalifah Sayyidina Hasan. Akan tetapi dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya, amun Sayyidina Muawiyah kada jadi khalifah lagi, yang menentukan khalifah syura, kada langsung jatuh kepada Sayyidina Hasan. Akan tetapi al-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kita mengatakan sebetulnya dua pendapat ini kadanya bertentangan lah. Sama aja. Akan tetapi sebetulnya setelah Muawiyah, jika Hasan ada, maksudnya Sayyidina Hasan masih hidup nih, maka kekhalifahan langsung jatuh kepada Sayyidina Hasan. Itu apabila Sayyidina Hasan maka masih hidup, maka beliaulah yang berhak menjadi khalifah. Jika Al-Hasan tidak ada, akan tetapi jikalau Sayyidina Hasan kada ada, maka diserahkan kepada syura. Akan tetapi kenyataannya pada waktu itu yang menjadi khalifah
kada sesuai persyaratan yang diberikan oleh Sayyidina Hasan. Ketika Muawiyah meninggal, Sayyidina Hasan sudah meninggal. Ada yang mengatakan diracun. Ada yang mengatakan kada diracun. Tetapi pendapat paling kuat bahwasanya Sayyidina Hasan itu diracun. Siapa yang meracun itu masih di dalam pertanyaan di dalam sejarah. Kada ada yang dapat lagi. Kada ada yang mengatakan di dalam sejarah bahwasanya si ini yang meracun. Walaupun ada sebagian kitab yang meracun istrinya lah sendiri, istrinya Sayyidina Hasan yang meracun Sayyidina Hasan, akan tetapi istrinya tersebut dibayar. Dibayar, siapa yang membayar kada tahu. Ada sebagian kitab mengatakan bahwasanya Muawiyah, karena Sayyidina Hasan dan Muawiyah ini sudah musuh-musuhan. Akan tetapi di dalam kebanyakan kitab kada ada tanda-tanda bahwasanya Muawiyah yang menyuruh untuk membunuh Sayyidina Hasan. Jadi ini masih dalam pertanyaan, masih perlu dipertanyakan lagi di dalam sejarah siapa yang membunuh Sayyidina Hasan. Dasar bujur Sayyidina Hasan dibunuh, akan tetapi siapa yang membunuh? Akan tetapi amun dari dikuntung-kuntungannya yang menjadi untung Sayyidina Muawiyah. Kenapa? Karena apabila Muawiyah berhenti atau meninggal, Sayyidina Hasan kadang menjadi khalifah. Ini syarat yang penting di dalam mundurnya Sayyidina Hasan dan naiknya Muawiyah. Apabila Sayyidina Hasan masih hidup, maka Sayyidina Hasan yang masih menjadi khalifah. Akan tetapi apabila Sayyidina Hasan meninggal, maka diserahkan kepada syura. Akan tetapi dengan mundurnya Sayyidina Hasan, banyak kelompok-kelompok yang kada setuju. Banyak kelompok-kelompok yang kada setuju. Apa kada setuju? Kenapa jadi Muawiyah yang naik? Salah satunya yang kada setuju adiknya Sidin, yaitu Sayyidina Husain. Kan Sayyidina Hasan dan Husain itu cucunya Rasulullah berdua banding. Sayyidina Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah, ditentang oleh adiknya sendiri sorangan. Apakah Sayyidina Hasan menentang ada alasannya? Apakah Sayyidina Hasan kada hakun karena hawa nafsu? Karena kenapa ajar? Jadi kenapa Muawiyah yang jadi presiden, jadi khalifah? Kenapa kada kakakku aja? Kan kebanyakan apabila zaman wahyu ini karena ada nafsu, ada hal pribadi. Akan tetapi di sini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menolak kekhalifahan Sayyidina Muawiyah karena beberapa alasan. Yang pertama, di mata di mata Sayyidina Husain bahwasanya keabsahan kekhalifahan Al-Hasan. Yang pertama, alasan Sayyidina Husain kada mengakui Sayyidina Muawiyah jadi khalifah dan kada mengakui, kada menginginkan atau kada merestui Sayyidina Hasan mundur jadi khalifah. Yang pertama karena Sayyidina Hasan ini sah. Kadanya kada sah. Kada hasil dari pemberontakan, kada hasil dari pemilihan yang lain. Sayyidina Hasan itu dibaiat oleh khalifah, dibaiat oleh orang-orang muslim sebagaimana dibaiatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kemudian dibaiat lagi oleh orang-orang sahabat-sahabat, dibaiat lagi Sayyidina Hasan. Dan Sayyidina Hasan itu sah kekhalifahannya. Kada dipilih gara-gara waris atau wasiat dari abah. Itu yang pertama, karena keabsahan khalifah Sayyidina Hasan. Dan yang kedua, di mata Al-Hasan bahwasanya Sayyidina Muawiyah itu pemberontak. Pemberontak ingin menjatuhkan kepresidenan. Itu di mata Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan adapun yang ketiga, karena Sayyidina Muawiyah kada menyetujui salah satu syarat yang diberikan oleh Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Selain syarat-syarat yang satu tadi itu, Sayyidina Hasan juga mengajukan syarat kepada Muawiyah bahwasanya, wahai Muawiyah, aku boleh mundur menjadi khalifah cuma dengan satu syarat juga. Ikam jangan caci maki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan caci maki abahku, jar Sayyidina Hasan nih. Dan di situ Sayyidina Muawiyah kada hakun. Kami tetap mencaci maki Sayyidina Ali. Dan caci maki ini rumlah sudah. Dasar terjadi di negeri Syam. Karena waktu itu Sayyidina Muawiyah gubernur di daerah negeri Syam.
Dan presidennya Sayyidina Husain. Gubernur memberontak kepada presiden. Dan di daerah kekuasaannya Muawiyah itu mereka mencaci maki Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nih, menantu Rasulullah caci maki di situ. Sebagaimana yang dikatakan banyak di dalam kitab-kitab, salah satunya kitab Tarikh Tabrani, Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, Al-Kamil Ibnu Asir mengatakan bahwasanya Sayyidina Muawiyah membudayakan caci maki kepada Sayyidina Ali. Kada diterima oleh Muawiyah. Kada jar, kami tetap mencaci maki, mengolok-olok Sayyidina Ali. Kemudian jar Sayyidina Hasan, amun kaitu ayo kada bapak jarnya. Kada bapak nih. Jar Sayyidina Hasan caci maki jar kada bapak. Cuman satu syarat aku minta, amun kaitu ikam kada hakun juga, aku minta syarat jangan caci maki di hadapan keluarganya Rasulullah. Jangan caci maki di hadapan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan sahabat-sahabat yang lain. Keluarga Rasulullah SAW yang lain. Jar Sayyidina Muawiyah, ayo kami kada bakal caci maki di hadapan keluarganya Rasulullah, tapi kami tetap caci maki selain di hadapan keluarganya Rasulullah. Dan ini Sayyidina Husain kada setuju. Kenapa kada setuju? Masa sebelum jadi di dalam pandangan Sayyidina Husain, masa sebelum jadi presiden sudah membudayakan caci maki, apalagi setelah jadi presiden. Sebagaimana kita tahu bahwasanya caci maki itu kan bagus. Dan waktu itu caci maki di dalam masalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, abahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, menantunya Rasulullah, itu dibudayakan untuk mencaci maki Sayyidina Ali. Tadi ada 3 syarat yang penting. Bahwasanya yang pertama, Sayyidina Husain kada setuju menolak Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah karena Sayyidina Hasan itu khalifah yang sah menurut syura, menurut pemilihan kaum muslimin, dan sah itu, dasar sah. Dan yang kedua, karena Sayyidina Muawiyah itu pemberontak di mata Al-Husain. Kenapa pemberontak? Karena ada hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Ammar, wahai Ammar, ya Rasulullah, salah satu nama sahabat, wahai Ammar, sataqtuluka fi'atul baghiyah, engkau nanti akan dibunuh oleh golongan, oleh kaum pemberontak. Ya Ammar, engkau nanti akan dibunuh oleh pemberontak. Itu kata Rasulullah SAW. Dan ini hadisnya sahih dan bahkan mutawatir, terkenal di kalangan para sahabat hadisnya ini. Bahwasanya hati-hati jangan bunuh si Ammar, karena yang membunuh si Ammar itu adalah golongan pemberontak. Dan pada waktu itu si Ammar ini yang dikatakan oleh Rasulullah ini adalah berada di pihak Sayyidina Ali. Yang membunuh siapa? Di pihak dari Sayyidina Muawiyah. Jadi perang di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, dibunuh di situ Ammar. Terbunuh Ammar. Ketika terbunuh Ammar, ada salah satu sahabat berkata kepada Muawiyah, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, kita ini jarnya kelompok pemberontak. Kata Muawiyah, kenapa? Karena ada kabar dari Rasulullah bahwasanya yang membunuh Ammar adalah pemberontak, golongan pemberontak. Apa jawabannya Sayyidina Muawiyah? Entah jawaban Muawiyah ini ijtihad atau ingin lari dari kesalahan, Muawiyah mengatakan, wahai fulan, yang membunuh adalah yang mengirim. Yang membunuh adalah yang mengirim. Itu jawaban Muawiyah. Yang membunuh Ammar adalah yang mengirim Ammar. Siapa yang mengirimnya? Yang mengirim minyak medan perang siapa? Sayyidina Ali. Ketika mendengar jawaban dari Sayyidina Muawiyah tadi, laki-laki tadi langsung datang kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, bubuhan nikam adalah pemberontak. Sebagaimana yang dikata Rasulullah, yang membunuh Ammar adalah pemberontak. Dan yang membunuh Ammar adalah orang sebagaimana yang dikatakan Muawiyah, yang membunuhnya adalah yang mengirimnya. Berarti yang mengirim ikam Sayyidina Ali yang mengirim. Berarti Sayyidina Ali itu pemberontak. Apa jawaban Sayyidina Ali? Apakah kada ajar? Lain aku ajar. Apakah itu jawaban Sayyidina Ali? Kada. Sayyidina Ali menjawab dengan ilmu. Amun kaitu jar Sayyidina Ali, yang membunuh Sayyidina Hamzah itu Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengirim Sayyidina Hamzah ke medan pertempuran. Yang mengirim ahli Badar
yang meninggal di dalam ahli Badar, ahli Uhud yang membunuh semuanya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengirim mereka semua di dalam medan bertempur. Itu jawaban Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah mengatakan yang membunuh si Ammar, yang mengiriminya dalam pertempuran. Yang mengirim dalam di medan pertempuran Sayyidina Ali. Padahal waktu itu tuh pertikaian di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, dan yang membunuh Ammar itu kelompoknya Sayyidina Muawiyah. Kan amun dipikir-pikir kan padahal yang salah yang membunuh. Yalah. Akan tetapi jar Muawiyah yang membunuh, yang mengirim. Dan dijawab oleh Sayyidina Ali kalau kayak gitu, amun aku yang membunuh si Ammar, yang mengirim si Ammar, berarti yang membunuh Sayyidina Hamzah, ahli Badar, ahli Uhud, itu Rasulullah yang membunuh. Apabila di mata Muawiyah kayak itu pendapatnya, berarti yang membunuh Rasulullah. Diam langsung laki tadi itu. Nah, itu di mata Al-Hasan, Sayyidina Husain, bahwasanya Sayyidina Muawiyah itu adalah pemberontak sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Sayyidina Husain kada setuju. Kenapa? Karena Muawiyah ini mencaci maki abahnya Sidin, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka akan tetapi diterima oleh Muawiyah, kada akan mencaci maki lagi, akan tetapi masih hendak mencaci maki di hadapan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Sayyidina Husain kada setuju. Jadi Sayyidina Husain itu kada setujunya tuh kada gara-gara hendak kakaknya jadi khalifah. Kada. Akan tetapi karena kada setuju karena tiga alasan tersebut. Yang pertama karena Sayyidina Hasan itu sah, dan yang kedua karena Muawiyah itu pemberontak, dan yang ketiga karena Muawiyah itu membudayakan caci maki kepada Sayyidina Ali. Dan ternyata terbukti ketidakpercayaan Sayyidina Husain kepada Sayyidina Muawiyah. Jadi Sayyidina Husain kada percaya lawan Sayyidina Muawiyah. Kenapa kada percaya? Ternyata setelah Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah, ada 3 perkara yang sangat besar terjadi ketika Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah. Yang pertama, Sayyidina Muawiyah mengentengkan membunuh sahabatnya Nabi. Jadi dibunuh sahabatnya Nabi. Dan yang kedua, mengangkat anaknya Surangan menjadi khalifah. Padahal syaratnya tadi itu apabila Sayyidina Hasan masih hidup, Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Apabila Sayyidina Muawiyah mundur atau meninggal, atau apabila Sayyidina Muawiyah berhenti menjadi khalifah, maka dimusyawarahkan lagi, dipilih lagi siapa yang menjadi khalifah. Akan tetapi nyatanya Sayyidina Muawiyah memilih anaknya menjadi khalifah. Dan yang ketiga, mewasiatkan kepada Yazid bahwasanya ada perkara-perkara yang diwasiatkan yang harus hati-hati oleh ada hati-hati yang perlu disampaikan oleh Muawiyah, bahwasanya ada orang-orang yang harus diperhatikan. Dan itu setelah Muawiyah menjadi khalifah, Yazid yang menjadi khalifah. Kenapa Yazid menjadi khalifah? Apakah karena keinginan Muawiyah langsung? Jadi ada masukan. Jadi karena Muawiyah ini presiden, ada gubernur-gubernur, perdana menteri khususnya di negeri Syam yang mengatakan, wahai Muawiyah, jadikan anak ikam si yang bernama Yazid itu menjadi khalifah. Padahal persyaratannya dari awal apabila Sayyidina Muawiyah meninggal, yang menjadi khalifah Sayyidina Hasan. Akan tetapi kebetulan pada waktu itu setelah meninggal Muawiyah, Sayyidina Hasan sudah meninggal berdahulu. Kemudian Sayyidina Muawiyah harusnya diserahkan kepada muslimin. Siapa setelah itu yang menjadi khalifah? Akan tetapi Sayyidina Muawiyah mengisyaratkan, memberikan pesan bahwasanya setelah, dan bahkan diumumkan di negeri-negeri Arab, di negeri-negeri Muslim, bahwasanya setelah meninggalnya Muawiyah itu yang naik adalah Yazid, anaknya Muawiyah. Dan itu terbukti ketidakpercayaan Sayyidina Husain. Kemudian ada pertanyaan, yang bujur siapa? Sayyidina Hasan kan Sayyidina Husain? Kan Sayyidina Hasan menyerahkan kekhalifahan
Akan tetapi Sayyidina Husain menentang. Sayyidina Hasan menyerahkan kekhalifahan. Dan bahkan disampaikan ini kepada Sayyidina Husain, ke Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain menghadap Sayyidina Hasan, "Wahai kakakku," ujarnya, "wahai abang," kata dia, "jangan serahkan kekhalifahan." Kenapa? Karena Muawiyah mencaci maki Ka'bah kita. Karena Muawiyah itu pemberontak. Apa jawaban Sayyidina Hasan? "Ya akhi, uskut." Wahai saudaraku, diam. "Inni a'lamu minka." Aku lebih tahu daripada kamu. Aku lebih tahu daripada kamu, jar Sayyidina Hasan. Dan waktu itu Sayyidina Hasan sebetulnya kada hendak juga menyerahkan. Akan tetapi ada tekanan-tekanan dari luar dan dalam, yang dari luar Sayyidina Muawiyah dan dari dalam pengikut-pengikutnya Sayyidina Hasan itu banyak mengkhianat. Jadi yang mengatakan kami berperang dengan ikam wahai Hasan, kami mengikuti ikam. Akan tetapi ujung-ujungnya ingin membunuh Sayyidina Hasan, sampai-sampai kakinya Sayyidina Hasan ditusuk, dilukai. Siapa yang melukai? Pengikutnya Sayyidina Hasan. Jadi Sayyidina Hasan waktu itu dalam tekanan, memilih Muawiyah kah? Memilih Muawiyah yang masih juga orang-orangnya berkhianat, lebih baik menyatukan umat Islam. Itu pandangan Sayyidina Hasan. Akan tetapi di sini jikalau kita gali, Sayyidina Hasan itu benar dalam segi karena ia menjadi khalifah untuk menyatukan umat. Sayyidina Husain bujur keduanya karena berpendapat. Kemudian di sini kembali ke tadi, Sayyidina Husain kenapa kada percaya? Karena ada 3 perkara. Yang pertama, membunuh sahabatnya Rasulullah SAW. Yang pertama yang dibunuh sahabatnya Rasulullah SAW yang pertama Hujur bin Adi. Siapa itu Hujur bin Adi? Salah satu sahabat Rasulullah SAW dan bahkan mu'tamad di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya dia adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Ketika itu Hujur bin Adi itu salah satu menentang atas terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Hujur bin Adi ini lari, ditangkap oleh tentaranya Muawiyah. Pada waktu itu setelah meninggalnya Sayyidina Utsman, dibunuh Sayyidina Utsman, yang menjadi khalifah siapa? Sayyidina Ali. Akan tetapi Sayyidina Muawiyah mencari siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Dicari, ternyata ada yang memfitnah atau apa. Hujur bin Adi di situ termasuk di dalam pembunuhan. Akan tetapi sebujurnya Hujur bin Adi kadang terbunuh. Jadi waktu zaman Rasulullah, kenapa di situ ada pertikaian? Kita rancak mendengar Khawarij, kaum Khawarij. Itu siapa itu Khawarij? Bukan golongan Sayyidina Ali, bukan golongan Sayyidina Muawiyah. Di tengah-tengah. Tujuannya apa? Mengadu domba di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, mengadu domba antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah. Sampai-sampai terjadi perang Jamal. Itu gara-gara kaum Khawarij. Sebetulnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Aisyah pada hendak berperang. Sayyidina Aisyah menyiapkan barang-barang pasukan untuk menghadap Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali menyiapkan juga takutan menyiapkan kalau pindah terjadi peperangan. Ketika bertemu dua golongan Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Ali bertemu, wahai Sayyidina Aisyah, ikam hendak apa? Hendak memberontakkah? Kada. Kami kada hendak memberontak. Kami ingin mendukung Sayyidina Ali untuk mencari pembunuhnya Sayyidina Utsman. Ingin bergabung di dalam pencarian siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Pada waktu itu tenang sudah, padahal tenang. Pada malam hari tenang benar. Sekalinya ada kaum Khawarij. Kaum Khawarij pada waktu itu ribuan. Sebagian kaum Khawarij dipecah. Sebagian menyerang kelompoknya Sayyidina Ali, sebagian menyerang kelompoknya Sayyidina Aisyah. Seakan-akan Sayyidina Aisyah yang menyerang, seakan-akan menyerang itu Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali diserang seakan-akan menyangka yang menyerang itu Sayyidina Aisyah. Padahal ada orang ketiga di situ yang memfitnah. Dan seperti itu juga Hujur bin Adi difitnah bahwasanya ikut di dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Karena ketidakpercayaan Sayyidina Husain karena Muawiyah membunuh Sayyidina
Hujur bin Adi, yang mana dia adalah sahabat, pada waktu itu ditangkap oleh Sayyidina Muawiyah dan di dalam sidang, dikumpulkan di dalam sidang tersebut dipimpin oleh Muawiyah dan dipimpin oleh golongan-golongan yang lain, mengatakan, kita apai Hujur bin Adi ini, diapai orang ini, diapai sahabat Nabi ini. Kata orang-orang yang duduk di situ, ya Muawiyah, kami serahkan kepada kami kada ada yang pendapat. Kenapa? Karena ini sahabat. Jar Muawiyah apa? Amun ka itu, amun kada ada yang mau pendapat, bunuh. Dibunuh akhirnya Hujur bin Adi tadi. Sampai khabar kepada Sayyidina Aisyah. Ketika sampai khabar kepada Sayyidina Aisyah, marah Sayyidina Aisyah. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh Hujur bin Adi ini? Dia sahabat. Kenapa mengentengkan membunuh sahabatnya Nabi? Sebagaimana dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, membunuh sahabatnya Nabi itu bukan perkara yang kecil. Walaupun orangnya sudah menyesal, walaupun orangnya sudah taubat, di dalam membunuh sahabatnya Nabi itu bukan perkara yang kecil, perkara yang besar. Walaupun satu atau dua. Dan waktu itu Sayyidatuna Aisyah marah ketika mendengar Sayyidina Muawiyah membunuh Hujur bin Adi. Sampai-sampai Sayyidina Muawiyah ingin bertamu kepada Sayyidina Aisyah, ditolak oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Muawiyah datang kepada Sayyidina Aisyah, ditolak mentah-mentah. Siapa yang menyerah? Sampai-sampai membunuh sahabatnya Nabi, sampai-sampai mengentengkan membunuh sahabatnya Nabi. Ketika mendengar perkataan Sayyidina Aisyah tadi, menyesal, besar salah di situ Sayyidina Muawiyah, menyesal di dalam sampai akhir hayatnya. Itu pembunuhan yang pertama. Dan adapun yang kedua, pembunuhan Abdurrahman bin Uwais al-Balawi, yang mana beliau ini adalah salah satu sahabat dan beliau adalah ashabus sajarah, orang yang dibaiat Rasulullah SAW di bawah pohon. Dia itu di baiatur Ridwan. Jadi Abdurrahman bin Uwais adalah salah satu orang yang ikut di dalam baiat Rasulullah SAW yang bernama Baiatur Ridwan. Sampai-sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu 'anil mu'minina alladzina bay'unaka au kama. Jadi jar Allah Subhanahu wa taala meridai orang-orang mukmin yang mana mereka membaiat engkau wahai Muhammad tahta syajarah, di bawah pohon. Jadi Abdurrahman bin Uwais ini adalah orang-orang yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi sebagaimana pendapatnya Muawiyah, harus dibunuh Abdurrahman tadi. Sampai-sampai lari Abdurrahman tadi ke salah satu gunung. Ketika ingin dibunuh, Abdurrahman tadi berkata, "Wahai Al-Gojo, ikem ngartahukah siapa aku? Ikem ngartahukah siapa aku? Aku ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah ridho kepada kami, yang mana kami adalah ashabus syajarah, orang-orang yang bernaung di bawah pohon ketika membaiat Rasulullah." Jar Al-Gojo apa? Diketawakan. Di sini banyak pohon-pohon juga, jar. Di sini banyak syajarah, jar ya. Langsung dibunuh. Diketawakannya sahabatnya Nabi. Yang membunuh ini siapa? Sahabatkah? Ada. Suruhan dari Sayyidina Muawiyah. Allahu a'lam. Itu pertama, ketidakpercayaan Al-Husain kepada Muawiyah. Yang pertama, karena Sayyidina Muawiyah itu membunuh kepada sahabatnya Rasulullah SAW. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang membahas masalah syarat yang kedua dan yang ketiga, kenapa Sayyidina Muawiyah mengangkat Yazid menjadi khalifah dan apa yang diwasiatkan oleh Muawiyah ke Yazid. Allahu a'lam. Intinya kita harus memahami, walaupun di situ ada yang pasti ada yang salah, yang bujur, kita harus memahami bahwasanya Sayyidina Muawiyah itu kedada pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Sayyidina Muawiyah itu kafir, kedada. Kenapa? Karena sesuai hadisnya Rasulullah, fi'atu azimatin minal muslimin. Wahai Hasan, dia Hasan ini nanti bakal menyatukan dua golongan, yang mana golongan ini saling berselisih, yaitu golongan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, dan dua-duanya ini adalah golongan orang muslim. Itu sabdanya Rasulullah.
Makanya kita kalau ada yang wani berpendapat, amun ada yang berpendapat apa aja Sayyidina Muawiyah itu salah aja. Berarti nyalain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah pegangan hadis tadi. Dan ini hadisnya sahih di Imam Bukhari dan Abu Dawud dan Imam yang lainnya, bahwasanya dua golongan ini adalah golongan orang muslim. Allahu a'lam. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majlis ini, berkumpul dalam majlis ini, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan berkat kita mendengar sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah setelahnya, dan Sayyidina Hasan dan Husain, tambah cinta kita kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah muhibbinnya cinta kita kepada beliau, dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majlis ini pula tambah hubungan kuat kita kepada mereka, dan mudah-mudahan berkat hadirnya dari kita dalam majlis ini juga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kedua orang tua kita, jiran-jiran kita, bola warga kita, dan hadirin dan hadirat yang hadir dalam majlis ini, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kamana wa salafuna salih al-Fatihah.